Bapak, ada buku kir yang baru, Bapak. Ya. Ini 2024 nih, April. Belum diituin. Aduh, mati ya. Karena ditambahkan sasis Ya, berarti betul. ini over dimensi. Harus tetap ini juga Pak, ikutin aturan juga ya. Nanti sampaikan juga sama bosnya, bos, bahwa kendaraan yang ini sudah muatan berlebih bos gitu. Karena bahaya bagi kami dan bahaya juga nanti bagi pengguna jalan yang lain. Siang Bapak, kami periksa dulu ya, suatu-suatunya ya. Bawa apa besi, apa namanya? Baja ringan ya? Oh ringan berarti ya? Bapak, ada buku kir yang baru, Bapak. Ya. Ini 2024 nih, April. Belum diituin. Aduh, mati ya. JBI-nya 7,5, Pak. Oh 7,5, 7,500. tapi dia 10 ton. Ditimbang 10 ton. Berarti kelebihan 3 ton. Jadi pengendaranya itu buku kirnya Mungkin udah nggak mati. berlaku lagi Siap. ya. Terus lagi kelebihan muatan. Lebih muatan. Oke. Nah, Bapak karena ini kelebihan muatan, mohon nanti pakai dulu di situ kita sosialisasi dulu ya Pak ya. Oke ya. Tahan dulu. Siang Pak. Kita lakukan penimbangan dulu Pak ya. 8 ton 200. 270. Lihat buku kirnya, Bapak. Buku kir. Ini kosong. Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Oh. Bawa apa, Bang? Bawa makanan kucing, Pak. Makanan kucing. JBI-nya 7 ton 500. Tujuh. Di data dulu. 7 ton 500. Di sana 8 ton. 8 ton Berarti 300. kelebihannya 1 ton lebih ya? Ya. Nanti dilihat persentasenya berapa, Bapak. Oke. Ya, berarti kelebihannya 1 ton lebih gitu. Ya. Nanti ada persentasenya Pak ya, Betul. perhitungannya. Nanti setelah JBI-nya kita Oke. masukkan. Oh, itu ya. JBI-nya masih 0. Persentase kelebihannya 11%. 11%. Bang, izin ini karena ada kelebihan sedikit, kita ingin menghimbau dan sosialisasi sebentar. Parkir di situ Pak ya. Parkir dulu, Pak, Parkir ya. dulu ya. Pak Doni, Pak Yuli, ini kan kendaraan yang tadi over muatan ya. Siap. Tapi ini katanya indikasi juga over dimensi. Ya, betul. Dan overdimensi. Overload dan over dimensi juga. Tapi kalau misalnya over dimensi berarti kita harus melakukan pengukuran ya. Betul. Pengukuran. Nih, boleh kita coba ukur? Boleh, siap. Nih. Ini salah satu bentuk kasat matanya, Pak, untuk Oh. dimensi karena sasisnya ditambahkan ke belakangnya. Oh, ini chassis. Betul. Apa namanya? Sasis ini, Pak, yang di Sasisnya. dalam, Pak. Karena ditambahkan sasis betul, berarti yang di ini dalam. over dimensi. Betul. Oke. Karena tidak sesuai spek dari pabrikannya. Oh ini ya, berarti Iya, dari panjang betul. sini ke panjang sini. Ini merupakan Betul. over dimensi ya. Nah jadi ini penambahan, sudah ada penambahan ya dari Betul. sini seperti ini. Penambahan Penambahan. di belakangnya. Oke. Kurang lebih hampir 90 cm. Iya, hampir 90 cm, hampir 1 meter penambahannya. Iya. Pak, sopirnya mana? Bang, sini bang, tanya-nanya. Abang sini bang, jangan sibuk video dia. Sini. Nggak apa-apa, sini, santai. Aku mau tanya-tanya nih. Ini kan abang kan tadi kendaraannya kan setelah ditimbang, ternyata kendaraannya juga melebihi muatan. Terus lagi setelah dicek, kendaraannya juga ada penambahan. Karena memang sekarang ini kendaraan yang over dimensi dan overload itu kita lagi gencah-gencahnya untuk mensosialisasikan agar jangan sampai terjadi banyak kecelakaan ataupun banyak merugikan pengguna jalan yang lain hanya karena kendaraan yang overload dan over dimensi ya. Nih, tadi sudah diukur ya Pak ya, ukur kelebihannya hampir 90 cm ya, hampir 90 cm Untuk kasat kelebihannya. matanya saja ya. Terus lagi berat muatannya juga berlebih juga. Betul. Nah, 39% kelebihannya. kelebihan
Oh ya, kelebihan 39%. Terus lagi buku kirnya tadi ya? Ya, buku kiranya habis. Buku kirnya habis 10 juga nanti. April 2024. Nanti diurus ya, nanti diurus. Harus diurus buku kirnya biar diperbarui. Kan Bapak sudah tahu nih bahwa muatan kendaraan ini berlebih. Kenapa Bapak masih jalan? Karena dari orang kantor, Pak. Oh, orang kantor, tuntutan orang kantor ya. Sering nggak membawa kendaraan dengan muatan berlebih kayak gini? Enggak terlalu sih. Nggak terlalu sering nggak? Baru kali ini aja. Baru kali ini. Oke, baru kali ini. Nah, kan kalau misalnya kendaraan dengan muatan berlebih ini, Bapak ada rasa takut nggak kalau misalnya pada saat nanti menemukan jalan tanjakan ataupun jalannya berlubang, itu ada rasa takut nggak? Kalau wanti-wanti sih ya ada, Pak. Wanti-wanti ya? Wanti-wanti ya. Iya, berarti ada rasa takut juga. Berarti kalau misalnya ada sesuatu hal di jalan kan kita was-was ya. Namun itu kondisi kendaraannya selalu dicek nggak Pak? Iya, Dicek ya remnya. Iya. Jangan sampai rem blong nanti di jalan. Jangan, Ya? ya. Ya, oke ya. Sini Pak, jangan malu-malu. Iya. Kenapa sih malu-malu? Sini. Nah, kendaraan Bapak yang Bapak kemudikan ini sudah nyata-nyata salah karena sudah over muatan Iya, betul, Pak. dengan muatan berlebih. Kita ajak teman-teman pengemudi yang lain agar tidak melakukan hal sama yang seperti Bapak lakukan. Iya, betul. Ya, kata-katanya Pak Sopir. Jangan lupa wajar aturan, kita lupa aturan, Pak. Jangan lupa aturan. Berarti jangan karena ngejar setoran kita lupa aturan. Karena aturan itu penting ya, betul, untuk Pak. kebaikan kita sama-sama. Pak Doni, Pak Yuli, ini tadi kan sudah nyata-nyata melanggar ya. Boleh bisa silakan diproses. Nanti kita lanjutkan untuk pengecekan yang lain. Oke, Ya. siap. Siang Pak. Aduh, Bapak, ini kendaraannya yang tadi ya. Pak, tadi sudah kita lakukan penimbangan bahwa kendaraan Bapak itu sudah kelebihan muatan. Ya, nanti Pak Doni jelasin, Pak Doni. Siap, Bapak. Izin, Bapak pelanggarannya memang sedikit, cuma 770 kilogram ya. Oke. 7 kintal lebih ya. Tapi tetap kelebihan itu ya. Betul. Toleransi dari pemerintah itu 5%, Bapak. Siapa? 5%. Bapak ada di posisi 11%. 11%, kelebihannya 11% Pak. Banyak juga itu. Nah, jadi ya mohon maaf, walaupun hanya sedikit, tetap Bapak melanggar di atas ketentuan yang pemerintah berikan. Ya. Ya, jadi konsekuensinya harus ditilang. Sudah tahu ya pelanggarannya Pak ya? Siap. Kalau sudah tahu, aku mau tanya nih sama Bapak. Kan sudah tahu nih, kendaraannya dengan muatannya banyak nih, berlebih. Ya. Kenapa alasannya Bapak tetap bawa? Ya, karena permintaan bos ya, Pak ya, pertama. Sudah kerjaan gitu? Ya, udah gitu kan kita mau nggak mau harus nurutin. Oke. Pak. Seperti itu, Pak. Sering nggak bawa kendaraan dengan muatan berlebih kayak gini? Jarang sih, Pak, kadang-kadang doang. Jarang ya. Nah, saya mau tanya ya, kan kalau misalnya bawa berlebih kayak gini kan kalau kita sebagai masyarakat kadang was-was melihatnya ya, apalagi kalau kendaraan ini melewati tanjakan atau jalanan berlubang. Nah, Bapak sebagai pengemudi gimana rasanya? Ada rasa was-was juga atau biasa aja kayak gitu? Gimana? Ya, kalau was-was sih pasti ada, Pak ya. Ah. Juga manusia, Pak ya. Ya cuman kita sambil hati-hati, sambil banyak berdoa aja lah, Pak. Banyak berdoa ya, tapi walaupun berdoa harus tetap ini juga Pak, ikutin aturan juga ya. Nanti sampaikan juga sama bosnya, bos, bahwa kendaraan yang ini sudah muatan berlebih bos gitu, karena bahaya bagi kami dan bahaya juga nanti bagi pengguna jalan yang lain. Kalau sudah kejadian terguling, barangnya bercecer kemana-mana, jatuh kemana-mana, ya rugikan bosnya juga. Iya, betul. Iya kan, betul kan? Nah Mas, ini kita sekedar menghimbau ya, mohon bantuannya untuk kita menyampaikan kepada pengemudi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama yang seperti Mas lakukan ya. Pak Sopir, kata-kata hari ini. Mobil saya emang berat, tapi hidup saya juga berat. Aduh. Nah, Mas Doni, Pak Doni, Siap. ini kan sudah nyata salah ya. Ayo kita proses ke sana. Mari, kita Ya ke Pak, sana ikutin dulu. dulu ya. Waduh, tanda tangannya bagus banget nih. Jadi diabadikan di sini karena sudah melanggar ya. Mudah-mudahan nanti pada saat lewat lagi nggak tanda tangan lagi. Siap ya? Oke. Pak Doni, terima kasih Siap, banyak. Bapak. Ya, Sama-sama. wah ini pengalaman yang luar biasa ya Pak. Saya bisa melihat langsung penimbangan kendaraan. Tadi kita sudah banyak menemukan yang namanya kendaraan overload, overdimensi juga kita temukan ya Pak ya. Nah, sahabat lantas, jalan raya adalah ruang bersama, bukan tempat mempertaruhkan nyawa.
Kesadaran overdimension dan overload bukan hanya melanggar aturan, tapi juga mengancam keselamatan semua pengguna jalan. Mari kita sudahi praktik overdimension dan overload mulai dari sekarang. Diri sendiri, dari perusahaan, dan dari kesadaran kolektif. Demi infrastruktur yang lebih awet, ekonomi yang lebih efisien, dan perjalanan yang lebih aman. Indonesia harus bergerak menuju zero overdimension dan zero overload. Saya, Aibda Malvinas, sampai jumpa di program On The Road lainnya. Dan tetap jadi pelopor keselamatan di jalan.